Dipersembahkan oleh Didukung oleh Selamat pagi pemirsa, Monitor Mudik 2026 kembali hadir untuk Anda memberikan informasi terkini dan lengkap yang bisa jadi referensi terkait kondisi arus balik di sejumlah wilayah yang akan disampaikan langsung oleh tim liputan Metro TV. Nah, kali ini pemirsa perkiraannya puncak arus balik akan terjadi besok dan juga di hari Minggu. Lalu bagaimana kondisi arus lalu lintas pagi hari ini? Ada jurnalis Metro TV Endita Triantara dari Bandara Soekarno-Hatta, kemudian ada Fania Liu dari Tol Palimanan. Kita akan ke Endita terlebih dahulu. Endita, selamat pagi. Bagaimana suasana Bandara Soekarno-Hatta pagi ini di area kedatangan? Ya, selamat pagi Valen dan juga pemirsa. Berdasarkan pantauan tim kami, Bandara Internasional Soekarno-Hatta sejak pukul 8 pagi tadi sudah diramaikan oleh calon penumpang yang akan melaksanakan keberangkatan dan juga penumpang yang baru saja tiba di Jakarta. Dan juga berdasarkan data yang kami dapatkan dari pihak Bandara Soekarno-Hatta, untuk hari ini di tempat saya berada yaitu di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta diprediksikan akan ada total 321 penerbangan dengan total penumpang sekitar 45.294 penumpang, di mana ini memang masih mengalami kenaikan dibandingkan hari kemarin dan juga prediksinya angka ini akan terus naik hingga hari esok yaitu tanggal 28 Maret 2026, di mana besok ini memang diprediksikan menjadi puncak arus balik Lebaran 2026. Dan juga berdasarkan pantauan kami memang hingga saat ini Terminal 1 memang sudah semakin ramai dibandingkan pukul 8 pagi tadi. Banyak penumpang yang baru saja datang untuk melaksanakan keberangkatan dan juga penumpang yang menunggu untuk dijemput karena baru sampai di Jakarta. Dan juga untuk destinasi-destinasi favorit keberangkatan hingga saat ini di Bandara Internasional Soekarno-Hatta masih ada di Denpasar, Bali, Surabaya, Padang, Medan dan juga Makassar untuk yang domestiknya. Sedangkan untuk yang internasional ada di Jeddah dan juga Kuala Lumpur, Malaysia. Dan juga pemirsa, dikarenakan hingga saat ini pantauan kami memang Bandara Soekarno-Hatta semakin padat semakin siang nanti, ada himbauan untuk para pemirsa yang berencana untuk melaksanakan perjalanan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk mengalokasikan waktu dengan baik sesuai dengan estimasi waktu keberangkatan. Apabila pemirsa memiliki rencana keberangkatan domestik, maka dihimbau untuk melakukan keberangkatan ke Bandara Soekarno-Hatta 2 jam sebelum waktu keberangkatan, dan juga untuk penerbangan internasional dihimbau untuk berangkat 3 jam sebelum waktu keberangkatan yang sudah tertera di tiket pesawat. Selain itu, pemirsa juga harus selalu mengecek kembali tiket dan juga identitas apabila sudah sesuai, dikarenakan apabila terjadi ketinggalan barang di maskapai pesawat dan juga keterlambatan, maka data dan juga kontak yang akan dihubungi adalah yang sudah tertera di tiket. Seperti itu Valen, kembali kepada Anda di studio. Baik Endita, terima kasih. Selanjutnya pemirsa ada rekan Fania Liu. Fania, di Tol Palimanan bagaimana situasi terkini? Baik, selamat pagi Valen dan juga pemirsa. Saat ini kami melaporkan langsung dari Tol Palimanan atau lebih tepatnya ini pada kilometer 189. Dan menurut pantauan kami ini untuk di ruas Tol Palimanan sendiri ini terpantau padat merayap namun juga relatif tersendat begitu. Dan hal ini dikarenakan adanya sistem perjalanan 2 arah ini diberlakukan kembali, dan juga kami melihat ini banyak sekali pengendara begitu yang memarkirkan mobil mereka ataupun berhenti di bahu jalan untuk sekadar beristirahat, ataupun juga beberapa dari antara mereka ini mengalami kerusakan mesin. Dan dari data terakhir yang kami himpun dari pihak pengelola tol, ini untuk volume kendaraan sendiri sampai saat ini tercatat sudah ada lebih dari 63.000 kendaraan yang melintasi eks gerbang tol Cikopo. Dan hal ini tentunya menunjukkan penurunan angka volume kendaraan begitu yang mencapai 26%. Lebih rendah jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, meski saat ini terpantau cukup padat begitu kondisinya. Dan sebelumnya ini juga pihak kepolisian sempat melarang bagi para kendaraan bermuatan besar seperti truk gandeng dan truk-truk lainnya ini untuk melintasi area ruas tol begitu pada tanggal 13 sampai dengan 29 Maret atau lebih tepatnya ini maksud kami hingga usai berakhirnya masa mudik. Namun kami juga tadi sempat melihat banyak sekali
mobil bermuatan besar ini seperti truk-truk masih melintasi kawasan di ruas tol, dan kami juga melihat ini belum ada petugas pengamanan setempat yang menegur begitu agar para pengendara mobil bermuatan besar ini segera mencari gerbang exit tol begitu untuk beralih perjalanan begitu. Dan juga saat ini sedang diberlakukannya cleaning area begitu, karena pagi ini rencananya akan diberlakukan sistem one way, dan saat ini juga sedang diberlakukan cleaning area seperti yang saya sudah katakan, dan nantinya akan diberlakukan sistem one way ini seperti apa, sifatnya masih situasional, dan juga nanti akan diberlakukan sistem tutup buka pada rest area 164B begitu, dan juga 130 apabila nanti rest area tidak mampu lagi menampung para pengendara. Demikian Valen, saya kembalikan ke studio. Baik, Fania Liu, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda langsung dari Tol Palimanan, dan sebelumnya ada Endita Triantara dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pemirsa, masih ada satu lagi informasi terkini untuk Anda dari jurnalis Metro TV Dasya Utauruk dari rest area kilometer 228. Berikut ini. Ya pemirsa Metro TV, hingga saat ini kami masih terus memantau situasi dan juga kondisi terkini arus lalu lintas untuk mudik Lebaran tahun ini. Di mana pemirsa saat ini kami tengah berada di tempat peristirahatan, tepatnya di rest area kilometer 228A. Yang di mana pemirsa berdasarkan pantauan kami sudah banyak sekali masyarakat pemudik yang tengah beristirahat dan akan melanjutkan perjalanan mereka menuju kota tujuan mereka untuk merayakan Hari Raya Lebaran. Dan pastinya pemirsa tidak lengkap nih jika kita tidak berbincang-bincang secara langsung dengan para pemudik di sini. Langsung saja, halo Bu, halo Pak, halo adik-adik. Halo. Izin kita ngobrol-ngobrol sebentar ya. Bu, Pak, boleh dijelaskan nggak nih namanya, kemudian ini mau kemana dan dari mana ini? Oh, perkenalkan nama saya Mei dan suami saya Bapak Gunawan. Saya dari Bogor. Kita dari Bogor, kebetulan kita mudik ke Brebes gitu kan, ya. Dari Bogor ke Brebes, kira-kira di Bogor ini sudah berapa lama sih? Kurang lebih 7 tahun kita dari 2019. Ya. Kesibukannya apa nih di Bogor? Kebetulan saya dosen di salah satu universitas Muhammadiyah swasta gitu ya. Kebetulan suami juga sama gitu kan, profesinya dosen. Dosen nih ya di Bogor. Kira-kira sudah berapa lama sih tidak balik ke mudik? Kita insya Allah setahun sekali, kebetulan setahun sekali gitu mudik ya. Kebetulan di kesibukan kita sebagai dosen, kita menyempatkan untuk mudik lah setahun sekali gitu ya. Momen-momen Lebaran kayak gini kapan lagi kan gitu kan. Kira-kira untuk persiapan mudik tahun ini nih ke Brebes, kira-kira apakah ada persiapan khususkah, ada tradisi-tradisi khususkah atau bagaimana nih? Ya tentunya dengan ketiga anak ya, tentunya pasti agak ribet lah gitu kan. Dulu kita cuma berdua, sekarang 3 anak, otomatis di dalamnya juga harus senyaman mungkin gitu ya di dalam mobil itu. Kondisi mobilnya ya tentunya untuk anak-anak harus dengan ya suasana anak-anak lah gitu di dalam mobilnya gitu. Mungkin dari Bapak sendiri apakah ada persiapannya? Oh iya, kalau saya paling prepare-nya itu yang lama tuh. buka gerbang, terus prepare koper, baju dan sebagainya gitu kan. Terus masukin natanya itu yang lama itu. Karena itu butuh tenaga, butuh waktu, terus kemudian butuhan ketepatan menatanya gitu biar nanti anak-anak bisa tidur enak gitu, duduk nyaman gitu. Agar bisa enak dan nyaman gitu, aman serta anak-anaknya. Sebagai kepala keluarga ya, memastikan agar kenyamanan untuk keluarga. Kira-kira nih momen apa sih yang ditunggu-tunggu di Brebes ini? Ya tentunya kita kumpul keluarga ya gitu, kumpul keluarga, makan-makan bareng setahun sekali. Tapi untuk setahun ini kebetulan kakak saya yang dari Lombok tidak balik gitu kan. Jadi ada perbedaan lah di tahun ini gitu kan. Mungkin dari Bapak sendiri, adakah hal-hal yang sangat amat ditunggu-tunggu nih? Oh iya, baik. Yang pertama yaitu adalah sholat Idul Fitri bersama-sama keluarga, Bapak Ibu tercinta ya. Alhamdulillah kan masih lengkap sekeluarga gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ada reuni akbar, reuni dari buyutnya berapa keturunan? Mungkin 7 turunan gitu ya. Terus kemudian ada lagi reuni keluarga dari ayah, dari ibu. Jadi ada 3 reuni. Terus kemudian selain itu ada kegiatan yang lain, ada nanti rencana ada bakti sosial dan kemudian ada kumpul-kumpul dengan yatim piatu juga di sana. Dan alhamdulillah ada hajatan juga di sana, jadi sekalian gitu. Kebetulan dengan keluarga, alhamdulillah gitu. Lengkap
lengkap ya, sangat amat ditunggu-tunggu ya. Nah, Bu Mei, Pak Gunawan, terima kasih nih sudah mau berbincang-bincang. Nah, karena sudah mau membagikan cerita mudik dan juga Lebaran tahun ini, kami ada dukungan nih untuk pemudik. Ada sedikit bantuan mudik nih dari tim Super Super dan juga Metro TV. Dan juga tidak hanya itu, kami juga ada permen Super Super yang dapat dimakan agar perjalanan mudiknya dapat melek terus nih, dapat bangun terus nih selama perjalanan. Terima kasih banyak Bu Mei dan juga Pak Gunawan. Terima kasih banyak. Selamat sampai tujuan ya. Ya pemirsa, tadi merupakan perbincangan singkat saya dengan satu keluarga yang hendak melakukan perjalanan mudik menuju Brebes. Pastinya masyarakat dan juga seluruh pemudik yang akan melanjutkan perjalanan dan juga tengah melakukan perjalanan terus dihimbau untuk terus dapat menjaga kesehatan dan juga keselamatan agar dapat sampai di tujuan dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Demikian informasi yang dapat kami berikan untuk saat ini. Kembali ke studio. Super Super, meleknya jreng, langsung on lagi. Baik, terima kasih Dasya Utauruk. Itu tadi pemirsa beberapa informasi terkini untuk Anda yang kami sampaikan dalam monitor mudik pagi hari ini. Akhir kata saya Valencia Melvinsi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh